Berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sekaligus saya akan menyangka apa yang disampaikan oleh dua pembicara dari Kristen. Yang pertama, apa yang ditulis oleh Taib Thohir Abdul Muhim dalam buku Ilmu Kalam itu. Taib Thohir Abdul Muhim itu menjelaskan tentang ajaran Kristen, bukan pendapat dia. Ya, itu menjelaskan itu. Kemudian Islam tidak memandang negatif terhadap Paulus. Islam awal maksudnya di masa Nabi. Di masa Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sendiri dan juga para sahabat Nabi itu kan belum membaca, belum pernah memiliki apa yang disebut dengan surat Paulus itu, sehingga dia pun juga tidak tahu. Tetapi tentang apa doktrin ajaran Kristen itu sudah disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, di mana yang pertama tentang konsep Kristen bahwa Yesus adalah putra Tuhan. Itu dijelaskan oleh Allah. Nah, putra Tuhan di sini bukan dalam arti apa yang dipahami oleh orang Kristen. Itu kan Al-Quran menjelaskan secara biologis juga begitu. Nah, biasanya kan kayak Bambang Nurseno, terus Heni Sumali, nggak tahu Heni Sumali datang apa enggak. Itu kan yang dipahami oleh orang Kristen itu yang disembah bukan Isa putra Maryamnya. Jadi secara biologis tidak, tapi Isa putra Allah. Ini pun juga dijelaskan oleh Al-Quran bahwa ini saya ambil. Ini waqalatil yahudu Uzairun ibnullah waqalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata bahwa Uzair putra Allah. Tidak semua Yahudi, ada memang sebagian sekte Yahudi yang punya pemahaman ini, tidak semua Yahudi. Waqalatin nasara al-masih ibnullah. Dan orang-orang Kristen berkata bahwa Al-Masih Isa itu putra Allah. Ini tidak menjelaskan secara biologis, juga tidak menjelaskan secara metaforis. Ya ini umum, dalam istilah apapun yang jelas Al-Masih Yesus itu bukan putra Allah. Keyakinan seperti itu menurut Al-Quran dzalika qauluhum bi afwahihim. Istilahnya itu bahasa Jawanya, bahasa Jawa apa Surabaya, yaitu cangkemnya angger jeplak ya ini. Jadi tidak hanya dari qauluhum tapi ditambahi bi afwahihim. Bahasa Indonesianya itulah mulut mereka asal bunyi. Mereka meniru keyakinan, kepercayaan orang-orang kafir purba min qablu. Ini jadi konsep putra Allah dan lain itu meniru konsep bahwa dewa punya anak dan lain-lain. Nah, kemudian tentang konsep Trinitas secara utuh di dalam kitabnya orang Kristen sendiri asalnya tidak ada. Memang baru muncul pada abad ke-16 ayatnya itu, yaitu pada Yohanes pertama pasal 5 ayat 6 sampai 8 yang berbunyi, inilah dia yang datang dengan air dan darah, Yesus Kristus. Ia tidak hanya datang dengan air saja, melainkan ia datang dengan air dan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ayat 7, ada 3 yang memberi kesaksian. Kalau yang berbahasa Indonesia
dikasih kurung di surga Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, tutup kurung, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ayat itu ya sebagaimana yang dinyatakan oleh penerjemah Bible yang tertulis dalam The Holy Bible New International Version, bahwa ayat itu baru muncul pada abad ke-16. Ya, ayat ini begitu pula Van Nitri dan DSBJ Bolan mengatakan bahwa sebenarnya ayat itu pada naskah yang tertua itu tidak ada. Oleh karena itu yang bahasa Indonesia sekarang itu dikasih kurung. Selanjutnya, bahwa Islam awal tidak memandang negatif terhadap Paulus. Tadi saya sebutkan, memang waktu itu orang-orang Islam masih belum mengenal tentang surat-surat Paulus itu. Dan ternyata setelah tahu, dan memang yang dikatakan Paulus itu ya simpang siur. Sebagai contohnya, saya tegaskan lagi apa yang dikatakan oleh Pak Fadil Kaslim dan juga Gresia. Kalau menurut Kisah Rasul pasal 9 ayat 7, Paulus bercerita bahwa ketika dia masuk ke Damsyik, ada cahaya yang kemudian dia rebah, terus ada suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Orang-orang teman-teman Paulus mendengar suara itu, tetapi tidak melihat apa-apa. Sehingga teman-teman Paulus ini tidak ikut rebah. Dan Paulus kemudian karena melihat cahaya itu, matanya buta 3 hari 3 malam. Untuk masuk ke Damsyik dituntun oleh teman-temannya. Adapun menurut Kisah Rasul pasal 22 ayat 9, malah Paulus bingung untuk bercerita lagi. Dia berkata, teman-temannya yang beserta dia memang melihat cahaya itu, tetapi tidak mendengarkan. Kalau yang ayat pasal 9 ayat 7 mendengar suara tetapi tidak melihat cahaya. Sedangkan yang pasal 22 ayat 9 melihat cahaya itu sehingga mereka rebah, tetapi mereka tidak mendengar suara itu. Dan ini kisah pertobatan Paulus. Ternyata berbeda. Begitu pula yang di pasal 26. Kemudian tidak ada pertentangan antara murid Yesus dengan Paulus. Coba dicek lagi di Kisah Rasul dan di tempat lain. Justru pada awal itulah terjadi pertentangan antara Paulus dengan murid-murid Yesus. Selanjutnya, apakah Paulus tidak mengubah ajaran Yesus? Justru itu mengubah. Makanya saya katakan bahwa orang-orang Kristen itu bukan pengikut Yesus. Yesus menurut Lukas pasal 2 misalnya 21 itu Yesus sunat. Kemudian orang-orang Kristen dilarang oleh Paulus untuk sunat, sebagaimana yang termaktub pada Galatia pasal 5 ayat 2. Aku Paulus mengatakan kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Kemudian masalah babi haram. Tolong buktikan ayat dalam perjanjian baru bahwa Yesus pernah makan babi. Memang ada ayat yang mengatakan, yaitu pada Markus pasal 7 ayat 19, dengan demikian ia, yakni Yesus, menghalalkan segala makanan. Tetapi ini kesimpulan.
Dan bukan pernyataan Yesus itu kan urusan makanan yang halal disentuh oleh tangan yang tidak dicuci dulu, maka makanan ini ikut jadi haram. Dibantah oleh Yesus, makanan yang halal disentuh oleh tangan yang tidak dibasuh tetap halal. Bukan makanan yang haram jadi halal tidak. Tapi orang Kristen kemudian menghalalkan babi dan lain-lain. Nah, itu diantaranya. Selanjutnya, tadi Mas Winata mengatakan, ya, Winato ya, bahwa sebelum Ibrahim dicipta, Yesus sudah ada. Tadi itu saya jalan lewat Pacar Keling menuju ke sini, itu ada di masjid sama di madrasah itu ada acara peringatan Nabi Muhammad. Yang dibaca itu adalah dibah, makanya istilahnya dibahan. Pada dibah ini dikisahkan bahwa sebelum alam dicipta, Nabi Muhammad, roh Nabi Muhammad sudah dicipta dulu. Dan ini dibaca oleh mayoritas umat Islam Jawa Timur, terutama di bulan Maulud ini. Ada itu ya, coba dilihat ya di bab itu. Oh ya. Selanjutnya bahwa ada Allah adalah Zat. Ini pemahaman orang Kristen sebagaimana yang diajarkan oleh Suradi. Suradi meninggal Februari. Yang tokoh Nehemia Christian Center itu. Zat itu ada zat padat, terus zat cair, terus zat apa lagi? Ini pemahaman yang keliru. Itu kan zat dalam bahasa Indonesia. Roh itu juga zat dalam pemahaman bahasa Arab. Apapun itu adalah zat. Jadi itu perlu dipahami oleh orang-orang Kristen. Zat itu jangan dianalogikan ya dalam bahasa Indonesia saja. Zat itu ya ada zat padat, zat cair, terus gas. Nah itu. Nah terus tadi Mas Drisya menunjukkan data tentang papirus. Tolong Mas Garasia buka bagian akhir Markus pasal 16. Setelah ayat 8 ada ayat yang tidak masuk ke ayat 9 dan tidak masuk ayat 8. Karena kalangan Kristen sendiri itu menemukan naskah yang memang Markus ini bermacam-macam. Dan itu mustahil berdasarkan pada manuskrip pada abad pertama. Bahkan kebanyakan para pakar Bible sendiri mengatakan Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 itu pada naskah yang tertua asalnya tidak ada. Oleh karena itu banyak dari naskah-naskah yang dibawa oleh orang Kristen sekarang, Bible-Bible yang dibawa itu ada penjelasan bahwa Markus pasal 16 ayat 9 sampai 8 itu tidak ditemukan pada manuskrip yang tertua. Itu berdasarkan pada manuskrip berikutnya. Oleh karena itulah maka perlu diketahui bahwa yang ditampilkan oleh Mas Gracia tadi, mudah-mudahan naskah-naskah abad yang pertama itu bisa ditemukan banyak. Kalau sudah bisa ditemukan, insya Allah terjadi perubahan besar-besaran apa yang ada pada naskah yang dipakai oleh orang-orang Kristen sekarang. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, alhamdulillah. Kita bersyukur program dialog dari mulai start setengah 10 hingga sampai pukul 1 dapat kita selesaikan. Mungkin masih banyak titik kelemahan, kekurangan, dan mungkin masih banyak sekali hal yang belum terungkap. Namun inilah faktor manusia yang tidak lepas dari ketidakberdayaan.
Namun satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini, publik baik Islam maupun Kristen sudah dapat membaca ke arah mana sebenarnya para pembicara ini menerangkan tentang keilahian Yesus. Walaupun dari bentuk keilahian Yesus ini tadi kita lihat jalurnya sudah masuk ke Paulus ya, tapi yang pasti dua pembicara di Islam tetap mempunyai satu keyakinan bahwa Yesus itu bukan Tuhan ya, Yesus itu bukan putra Allah, Yesus itu bukan firman Tuhan, Yesus itu tidak lebih dari Nabi dan Rasul Allah, itu harga mati. Begitu saat masuk sama batas dunia gitu. Dan juga selingan sedikit di luar kontrol Yesus, bahasanya Paulus itu adalah seorang pembohong, seorang pembual, seorang pecundang, dan berbagai banyak hal. Demikian pun juga apa yang disampaikan oleh pembicara Kristen Saudara Gracia maupun Saudara Winarto dengan begitu tegas memberikan keterangan, walaupun tidaklah sesempurna mungkin, tapi sudah bisa kita tangkap bahwasanya Yesus itu memang Tuhan itu sendiri. Yesus itu memang firman Tuhan itu sendiri. Yesus itu juga firman Tuhan itu sendiri. Jadi bagi pandangan umat Kristen memang tidak akan bisa disinkronkan dengan pandangan umat Islam sampai kapanpun. Namun setidak-tidaknya kita akan menemukan titik temu siapa yang akan mendapatkan hidayah di dalam hati kita di siang ini. Baiklah, untuk acara selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan kepada saudara kita di Islam, kita berikan hak. Enggak, nanti ini sudah selesai sampaikan, sudah selesai. Ya. Jadi dari pihak saudara kita di Islam ada 5 penanya, dari saudara kita di Kristen ada 5 penanya. Sekali lagi saya minta pertanyaannya tolong jangan keluar dari jalur yang ada ya. Saya berikan waktu dulu kepada saudara kita di Islam, minta tolong supaya dapat dibantu. Siapa? Iya Bapak, monggo silakan, apa yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Winarto maupun Pak Gracia beberapa catatan, tolong dijelaskan. Di dalam Alkitab itu terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama isinya kira-kira 1.300 halaman atau 80%, Perjanjian Baru hanya kira-kira 300-an, 20% saja. Nah, di dalam Perjanjian Lama itu di halaman pertama, kalimat pertama yang dapat kita baca adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kemudian di dalam kitab Perjanjian Lama itu ribuan kali kalimat Allah itu disebut, dan banyak sekali kata-kata tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada ilah selain Allah. Kalau ilah Allah tulisan kecil-kecil, terus kalau selain Allah, Allah besar-besar. Akhirnya bahasa kita kan la ilaha illallah. Ringkasnya, di dalam Perjanjian Lama itu semua visi dan misinya visi-visi tauhid. Lalu di dalam sisa Alkitab yang cuma 20% yaitu Perjanjian Baru, itu yang dari 20% itu separuhnya 10% terlebih itu terdiri dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang separuhnya lagi berisi surat-surat dari Paulus, surat dari Petrus, surat dari Yakobus. Artinya dari manusia-manusia biasa yang bukan nabi. Jadi saya bertanya, kenapa yang kalau dianggap kitab suci itu ada surat-surat dari manusia-manusia biasa yang bukan nabi? Apakah dikatakan yang macam-macam Paulus itu, saya tidak mengatakan kok dimasukkan jadi kitab suci, lalu tidak suci lagi lah, kitab najis selalu. Lalu di Perjanjian Baru inilah baru muncul wacana-wacana anti
betul bahwa Yesus itu anak Allah, bahwa Yesus itu oknum Tuhan dari Tuhan, itu baru di perjanjian lama, yang cuma yang namanya Injilnya cuma 10% dari manusia-manusia yang bukan nabi. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa Injil Barnabas, Injil Nikodemus, Injil 12 Rasul, Injil kebenaran, dan banyak versi Injil yang lain kok tidak dimasukkan dalam perjanjian baru? Kenapa hanya Matius, Markus, Lukas, dan Yahya? Nah, ternyata kalau kita lihat di Konsili Nisia itu tahun 325 Masehi, itu kan ada Konsili Nisia. Di situ ada keputusan bahwa Barnabas dan lain-lain yang masih mengakui tauhid di Injil Barnabas karena Yesus itu adalah Rasulullah, bukan anak Allah. Yesus Rasulullah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Yesus sendiri mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu. Innallaha rabbi wa rabbukum Sudah Bapak. Jadi Barnabas itu kenapa tidak disinggung-singgung? Karena di Barnabas inilah banyak pelajaran-pelajaran tauhid, dan Barnabas juga yang menyampaikan bahwa Rasulullah itu adalah pembuka jalan datangnya Nabi Muhammad. Kemudian Berapa pertanyaan itu Bapak? Berapa? Tidak mungkin 3 saja Bapak pertanyaan. Terakhir Pak. Terakhir, setelah Nabi Isa alaihissalam tidak berada depan, dan bermacam-macam gereja itu ada ordo gereja. Gereja tidak satu ordo, macam-macam gereja. Ada yang ordo gereja yang masih mengikuti Yesus sebagai Rasulullah, artinya ordo gereja tauhid. Dan ada ordo yang gereja mengatakan Yesus itu ya anak Allah, terus dan sebagainya. Maka Kaisar Romawi yang pertama Konstantin yang masuk Kristen pertama, tapi tetap membawa paradigma agama pagan, agama dewa dewi, yaitu agama Romawi dan sebagainya, mengumpulkan mengadakan Konsili Nisia yang ditetapkan di situ bahwa Yesus adalah satu oknum Tuhan dari 3 Tuhan, dari Trinitas, bahwa apa yang diakui gereja Injil yang boleh dipelajari hanya Matius, Lukas, Markus, dan Yahya. Iya. Oke, iya Bapak. Ya, terima kasih Bapak ya. Ya. Ya, oke. Yang pertama, sebentar Bapak. Jadi biar langsung dijawab aja. Kalau nggak menjawab saya bingung tadi soalnya juga. Kita ngasih di biaya ya. Coba yang pertama tadi yang ditanyakan, jadi tolong dijawab secara simpel, singkat, padat, karena kita juga tidak harus menghabiskan waktu banyak. Pertanyaan pertama tadi itu kenapa ya kalau kitab-kitab itu betul-betul asli, betul-betul itu Injil yang asli, kenapa kok ditulis oleh orang-orang yang bukan berpredikat nabi atau rasul? Nah, ini yang perlu yang dia. Dan kenapa Injil Barnabas? Jadi kita ringkas saja 2 pertanyaan. Kenapa Injil Barnabas dan yang sejenisnya Barnabas tidak dimasukkan dalam Injil yang diyakini oleh orang Kristen pada zaman sekarang? Monggo. Nah, tapi sebelum saya jawab ke Bapak, tadi ada beberapa yang diomongkan sama Ustaz Masud yang harus saya tanggapi. Memang Markus 16 yang dibilang itu ada 2 varian. Ada manuskrip karena kemakan usia tidak tertulis, ada yang tertulis. Tapi saya minta dengan semua catat. Di papirus P45 Kodeks Washington, Markus 16 yang hilang yang ditambahkan dalam tanda kurung itu ada. Yohanes punya murid namanya Papias di tahun 100. Ini bukan Alkitab, tapi mencatat kisah yang bilang itu. Makanya orang Kristen dengan jujur memberi tanda kurung. Artinya di manuskrip ini tidak ada, tapi di manuskrip yang kuno ada. P45 abad kedua awal. Itu namanya Kodeks Washington. Tolong dicatat P45 sama Papias. Papias itu murid langsung Yohanes. Kedua, ayat Tritunggal itu tidak didirikan hanya di Yohanes 1:5. Ini pun juga varian teks. Ada teks yang menulis, ada teks yang tidak. Saya tunjukkan bahwa kata Tritunggal
Tritunggal ada di Alkitab di ayat-ayat yang lain. Hal ini juga terjadi seperti di Islam. Suatu agama, mungkin bukan Islam, agama manapun mendirikan dogma, tetapi tidak tertulis saklek. Tuhan punya nama-nama indah berapa jumlahnya menurut Islam? Di mana ayat ke-99? Tidak tertulis. 99 namanya tertulis 9. Yang ada kan Tuhan memiliki nama-nama indah. Titik. Di dalam tulisannya Ibnu Qayyim sama Imam Al-Ghazali dibilang nama-nama Allah ada berbagai macam. Ada yang bilang sekian, ada yang bilang 70, ada yang bilang 90. Ya, saya minta dijelaskan aja. Ada nggak ada biarkan aja. Saya Itu aja Pak Repot, didengarkan aja sudah, biarkan aja ya. saya nggak baca tulisannya Al-Ghazali tentang syarat al-husna. Dia menjelaskan ada perbedaan pandangan berapa jumlah nama Allah. Sebentar Mas Prasia, sumber untuk ajaran Islam bukan pendapat ulama. Ya, Al-Quran sama hadis itu apa? Kata Tritunggal secara literal memang tidak ada, tetapi itu merupakan kata untuk menggambarkan Matius pasal 28 tu'onoma di dalam satu nama yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak-bapak gereja memikirkan harusnya kalau Bapa, Putra, Roh Kudus bahasa Yunani-nya tidak boleh tu'onoma betul-betul. Harusnya tu'onomati berbagai nama yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi di seluruh Alkitab di dalam satu nama jadi Bapa dan Allah dengan firman-Nya yang berada di dalam Allah dan Roh Kudus yang ada di dalam Allah itu satu. Makanya dengan jelas dibilang tu'onoma, bukan tu'onomati. Dan apakah tidak ada ajaran itu di Bapumdas katanya dengan ini Pak, catatan dari Hierowym Bapak Gereja kuno. Saya bacakan di Matius pasal 28 di dalam bukunya The Great Commission. The name of the Trinity is the name of the one God. Tritunggal adalah nama untuk satu tunggal yang mengajarkan Tritunggal, tiga Tuhan ada. Ini bukunya, nanti saya fotokopikan, sudah saya fotokopikan ya dengan bawah. Namanya ajaran Mormon. Jadi Zat Allah dengan firman-Nya terpisah-pisah, Roh Kudus Rohnya Allah itu terpisah. Jadi benar-benar ada triteisme. Itu bukan ajaran Kristen yang saya imani, tapi ajaran Mormonisme yang disahkan sama siapa itu? Sudah sama ya? Mana bukunya Mormon? Oh ini. Dan begitu Mormon mengajarkan bahwa Tritunggal itu benar-benar tidak, seluruh gereja menolak ajaran ini karena Tritunggal keesaannya ada pada Zat Allah. Memang betul firman dengan Allah itu bisa dibedakan, tapi orang Kristen tidak pernah bisa membayangkan antara Allah dengan firman-Nya itu terpisah, keluar dari jalan, tidak mungkin. Karena kalau itu terjadi dan diyakini, maka Allah menjadi sosok Tuhan yang idiot, yang tidak bisa ngomong, sosok yang cacat. Roh Allah dengan Allah bisa dibedakan, hayatnya Tuhan dengan Zat Tuhan itu bisa. Tapi kalau dibayangkan seperti ajarannya Mormon yang saya tolak, Zat Allah di sini, Allahnya di luar. Allah jadi Allah menjadi sosok yang itu tidak mungkin. Ini bukunya kita Mormon yang triteisme. Nah, secara logika kalau jangan menolak triteisme, saya pun menolak triteisme. Jangan paksakan bahwa triteisme yang saya tolak ini iman saya, nah mungkin secara logika. Iya, saya minta Mas Gresia segera datang. Terus aku, ya. Minta tolong karena ini seksinya tanya jawab, jadi mungkin kita kembali pada fokus supaya nanti kita tidak apa yang harus bersangka nanti dia bersangka lagi. Tapi minta tolong supaya apa yang tadi Bapak tadi pertanyakan dapat segera diberikan jawaban.
Ya, jadi yang pertama pertanyaannya adalah kenapa kalau kitabnya orang Kristen itu betul-betul khususnya yang Injil ya, khususnya yang Injil itu asli betul, kenapa harus ditulis oleh orang-orang yang bukan nabi atau yang punya predikat rasul? Satu. Yang kedua, kenapa Injil Barnabas atau yang sejenis Injil Barnabas itu tidak dimasukkan dalam Injil-Injil yang diyakini oleh umat Kristen? Kenapa? Nah, ini tolong dijawab dua. Jadi saya anggap seluruh pertanyaan Bapak tadi saya ringkas dua pertanyaan ini. Monggo. Pertama, apa yang Bapak tadi bilang tidak ada di dalam notulensi sidang Pak. Jadi yang Bapak cerita itu di luar dokumen sejarah. Ini notulensinya begitu sidang ini ya, notulensinya dicatat, disalin, disebarkan ke semua gereja Pak. Jadi Bapak bilang bahwa Injil Barnabas diputuskan di nikahnya Pak Jenderal Firman, saya tidak pernah baca itu. Nikia itu terjadi gejolak bahwa Arius mengajarkan bahwa pernah terjadi Allah itu tidak punya firman. Pemimpin Patriark Alexander, pemimpin gereja Alexandria langsung mengusir. Arius mengadakan perlawanan dan terjadi baku pukul. Perlawanannya ini akhirnya ramai, dipanggil sidang. Tapi menarik, saya bawakan dua buku tulisannya orang Muslim. Satu Profesor Ali Al-Quli nulis tentang Nikea, tapi di dalam bukunya dikatakan Nikea itu dipaksakan oleh Kaisar sehingga orang yang Trinitas yang menang. Tapi bukunya Abu Amin Al-Bilabilis mengatakan malah kelompok yang memperjuangkan keesaan Tuhan atau Trinitas yang ditindas Kaisar. Ayo, sama-sama profesor. Satu Profesor Abu Amin Al-Bilabilis, satu Profesor Ali Al-Quli. Bukunya ada, nanti saya silakan dengan saya bawa semua di sini. Satu mengatakan Trinitas yang didukung Kaisar, satu mengatakan Trinitas yang disiksa sama Kaisar. Jawabannya harus kembali ke dokumen sejarah. Sejarah mengatakan Trinitas memang menang mutlak karena semua pendeta menolak firman itu ditolak. Tetapi kelompok Arius yang kalah itu yang didukung, bahkan Abu Amin Al-Quli saya acungi jempol secara betul. Penyiksaan sampai pasca konsil ini kan 325. Penyiksaan terhadap orang-orang Trinitarian sampai tahun 383. Jadi 60 tahun. Di Irak, catatan Hippolytus, orang yang mempercayai bahwa firman Tuhan itu berada di dalam Zat Allah Tritunggal, dipukul kepalanya mati. Diganti sama pendeta-pendeta yang pro Arius bahwa firman atau logos itu ditahan. Itu sejarah Pak. Jadi kalau kita ngomong berdasarkan dokumen susah. Kita harus ngomong berdasarkan dokumen. Ceritanya kayak gini. Injil Barnabas kenapa tidak dimasukkan di dalam orang munculnya abad 15? Bahasanya Itali. Terus isi Injil Barnabas tidak sesuai dengan sejarah, tidak sesuai dengan geografis. Artinya yang nulis ini tidak paham atau bukan orang yang tinggal di Timur Tengah. Masa di dalam Injil Barnabas dikatakan Yesus naik perahu dari Kapernaum ke Nazaret. Kemarin saya dari Israel Pak. Kapernaum dan Nazaret itu jalannya naik, tidak dipisahkan oleh air. Itu Pak, daratan berbatuan pada gurun. Coba bayangkan, kapal teknologi di zaman itu yang bisa berjalan melintasi padang gurun itu kapal apa ya Pak? Artinya yang nulis Injil Barnabas ini bukan orang yang tinggal, yang memahami geografi Timur Tengah. Nah kalau dia ngaku-ngaku Barnabas munculnya di abad 15 bahasanya Italia, menurut saya kita tidak percaya. Contoh Injil-Injil yang aku Injil Thomas misalnya itu munculnya tahun 300-400. Bapak-bapak gereja begitu ada Injil Thomas muncul di tahun 300-400 langsung membuat tulisan tandingan mengatakan bohong. Thomas mati di abad pertama di India, tidak menuliskan Injil. Murid-muridnya sampai zaman ini ada namanya gereja Markoma. Ketiga, tidak ada catatan sejarah Thomas bangkit dari kubur dan mencatatkan Injil. 4, sudah Injil Injil Thomas sudah pakai huruf kecil A, I, U, E, U. Itu tulisan Yunani abad ke-4 ke atas yang tidak ada di abad pertama. Loh, yang kayak gini-gini gimana? Jadi orang Kristen mengatakan ini kanonik atau tidak kanonik. Pertama yang nulis rasul atau orang yang menyaksikan. Mengenai perjanjian baru, saya mengutip apa yang dibilang Muhammad Ali pada waktu di Urmu Sidoarjo. Dia benar bahwa menurut perspektif Yahudi, Taurat itu ada 3 macam. Orang Yahudi menganggap pertama Taurat hak olam, Taurat
Taurat yang ilahi. Ada namanya Taurat Sebikta, Taurat yang Taurat asli yang tertulis. Tapi ada juga yang dinamakan Taurat Seba'al. Tanya Mas Ali itu, Mas, kalau nonton rekamannya di situ itu Mas Ali ngomong itu. Taurat Seba'al itu adalah kitab Taurat beserta penjelasan atau tafsir dari Nabi, itu pun dianggap Taurat. Orang Kristen menuliskan perjanjian baru untuk menjelaskan bahwa penggenapan nubuatan perjanjian lama sudah digenapi di dalam Yesus. Perdebatannya kan siapa Mesias dan bagaimana penggenapan nubuatan ini. Jadi perjanjian baru dapat disebut Taurat Seba'al. Dia merupakan penjelas tentang apa-apa yang ada di perjanjian lama. Masalah perjanjian lama ini ditafsirkan berbeda dengan pihak Yahudi, saya harus akui, tapi teksnya sama. Jadi andai kata saya berdebat dengan Yahudi entah ortodok, entah Yahudi yang mana, kalau di kemarin saya dari Israel dapat berkat dibayari orang yang sampai hari ini saya tidak tahu. Saya dibayari ke Israel itu 13 hari, hampir 30 juta, sampai saat ini saya tanya siapa, tidak ada yang kasih tahu. Ada berbagai macam aliran. Pada waktu saya beli kitab suci bahasa Ibrani di daerah Palestina, bukan di Israel, kita tidak perlu tanya, Pak, saya minta Alkitab dalam versinya Yahudi, atau nanti Anda tanya, saya mau beli Alkitab versinya Kristen. Saya akan ditertawai sama semua orang yang di Israel atau di Palestina. Karena apa? Teksnya titik koma semua sama adanya di Israel, yang dibaca orang Yahudi, yang dibaca orang-orang Arab Kristen, dengan yang dibaca saya Hebrew Bible sama. Yang membedakan apa? Tafsir. Jadi kalau Kristen dikatakan merupakan sekte setelah Yahudi, itu betul. Tapi berbeda dengan ngomong sama Al-Quran, karena kitab suci yang kita pakai tulisannya, kodifikasinya berbeda. Tapi kalau kita ngomong sama orang-orang Israel, debatnya debat tafsir. Ayo, Yesaya 53 ini arahnya kemana? Soalnya pakai tafsir Rabbi Hillel, Rabbi Samuel, Rabbi ini, pakai Targum Konkelos, pakai Targum Yerusalem. Kita pakai tafsir al-Rasul. Yang diperdebatkan antara Yahudi sama Kristen itu apa? Tafsir dari ayat-ayat yang teksnya sama. Nah ini loh Pak. Jadi kalau misalnya cerita-cerita tentang konsilitika yang Bapak utarakan, itu dari sudut sejarah tidak pernah terjadi. Itu mungkin asumsi yang tidak sesuai dengan data sejarah. Kalau yang lain tentang masalah, bisa Pak Rasul tolong mungkin dia yang akan menjelaskan. Ya, mungkin sedikit aja ya waktunya, soalnya terbatas. Monggo 2 menit saja. Oke, tadi ada anggapan dari Pak Masyid bahwa kisah pertobatan Paulus itu berbeda dari kisah Rasul pasal 9 dan kisah Rasul pasal ke-22. Ini tadi sudah dikatakan oleh Saudara Gracia, ini soal terjemahan. Coba saya akan bacakan dalam kisah Rasul pasal 9 ayat 7. Silakan Pak Masyid. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Tidak bandingkan dengan kisah Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-9. Orang-orang yang ada di situ bersama-sama saya melihat cahaya itu, tapi mereka tidak mendengar suara yang berbicara kepada saya. Ini terjemahan Indonesia sehari-hari, kalau Alkitab terjemahan lain. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Kalau kita membaca teks bahasa Indonesia mungkin agak kesulitan, tetapi kalau Anda membaca teks bahasa Yunani, Anda bisa memahami maksud dari kedua kisah yang diceritakan oleh Paulus ini. Dalam kisah Rasul pasal 9 ayat 7, di sana digunakan kata akunte, artinya mereka mendengar suara, entah itu suara gemuruh, suara yang begitu dahsyat, tetapi mereka tidak tahu apa isi dari suara itu. Hanya Paulus yang mendengar. Ini dibuktikan dalam kisah Rasul pasal 29, digunakan kata lanunto, kata-kata verbal. Mereka mendengar suara itu tapi tidak tahu isi pesan Allah kepada Paulus.
tetapi Paulus yang mengerti isi pesan itu. Paham ya? Mereka hanya mendengar suara guru, mungkin kita tidak tahu, tidak dikisahkan, tetapi hanya Paulus yang memahami suara itu. Paulus memahami pesan dari penglihatan yang Oke, waktunya sudah habis. Saya minta kepada para pembicara supaya fokus mengikuti sebuah aturan dan peraturan yang ada. Jadi saat ini pembicara tidak dalam kapasitas menanggapi sesama pembicara, tapi pembicara menanggapi apa yang ditanyakan oleh penanya supaya fokus ke sana. Ya, sudah nanti nggak ada bingung gitu loh. Saya bikin orang-orang tadi perlu semuanya tapi nggak bisa dibaca akhirnya mana arahnya nanti gitu. Kayak sirkulasi muter berut nanti ya. Jadi saya minta fokus saja kepada pembicara. Jadi tidak dalam kapasitas menanggapi sesama pembicara, itu sudah habis ya. Memang kalau mau diputar terus nggak ada habis-habisnya. Ya mungkin dari saudara kita di Kristen. Iya, Kristen dulu. Islamnya satu dulu, sekarang Kristen dulu satu, nanti iya monggo dari pihak Kristen. Iya monggo Ustaz Abu Dhadi. Iya sama aja, bahasanya juga Ustaz ya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Medan khusus datang ke dalam acara ini. Untuk Pak Ahmad Fatih Taslim ada dua yang saya harus tanyakan, dan untuk Ustaz Mahfud ada dua juga. Berarti 4. Pertanyaannya 4 berarti. Jangan panjang-panjang ya. Ya, monggo silakan. Yang pertama. Baiknya kurang dekat. Bapak saya simak dari tadi penjelasannya selalu menggunakan logika dan berbicara yang masalah metafisika jadi fisika. Karena itu saya mau bertanya, oleh karena orang Kristen mengatakan anak Allah selalu diartikan secara fisikal, logika. Pertanyaan saya yang sama, ketika Bapak mengatakan anak emas, anak kapal, anak kunci, pertanyaan saya, apakah itu dikatakan bahwa ada bapaknya kapal, ada ibunya kapal yang bagaimana langsingnya? Begitu juga anak kunci, mana bapaknya kunci, mana ibunya kunci? Itu pertanyaan yang utama. Karena Bapak menggunakan logika metafisika dengan logika fisika. Yang kedua, di dalam Alkitab memang Yesus tidak tahu tentang hari kiamat sebagai manusia. Ketika dia sebagai manusia, dalam wujudnya dia muncul sebagai manusia, tidak tahu. Tetapi saya mau bertanya, apa dan bagaimana pemahaman Bapak di dalam surah, kalau saya tidak salah, 43 As-Zukhruf ayat 61, yang di sana dikatakan Isa Al-Masih memberitahukan hari kiamat. Kalau dia tahu dia bisa memberikan hari kiamat, berarti dia tahu hari kiamat. Itu pertanyaan saya supaya saya tidak salah menangkap atas saudara-saudara saya muslim. Untuk Pak Mahfud, Bapak mengatakan tadi Al-Quran adalah firman Allah. Lanjutan dari yang kita bahas di Gesing karena tidak tuntas. Saya tidak tahu ilmu kalamnya Pak Masud ini di mana, Ahlussunnah wal Jamaah atau Syiah. Nah, kalau Quran itu dari Sunnah mengatakan, berani mengatakan Quran itu adalah firman Allah yang nuzul, ya, disebut ghairul makhluk, bukan makhluk ciptaan. Nah, kalau Bapak berani mengatakan Quran bukan ciptaan, apakah Bapak berani mengatakan bahwa Quran adalah pencipta? Sebab apa yang tidak dicipta itu berarti adalah pencipta. Kalau Bapak mengatakan pencipta, tapi tidak berani mengatakan dia Allah, di dalam filsafat Yunani kafir kuno ada yang disebut suatu
intermediary being yang logos, yang dia bukan ciptaan tapi juga bukan yang dicipta. Saya nggak tahu makhluk apa itu. Ya, tolong Bapak jelaskan supaya lebih jelas lagi. Lalu kedua, masalah dokumen atau apa namanya, naskah asli. Tadi sudah dijelaskan, tapi pertanyaan saya, kalau Bapak menggugat orang Kristen tidak punya naskah asli, mungkin wajar karena di luar batas kemampuan orang Kristen tidak bisa memeliharanya. Tetapi pertanyaan saya, naskah asli dari Tuhan kenapa sengaja dibakar? Terima kasih. Maksudnya naskah asli dari Tuhan itu naskah asli Ditulis pertama kali oleh, kalau saya pakai istilah modern, sekretaris, ya kan? Itu ditulis di dalam kulit padang, di kulit, di tulang, di mana. Naskah itu kenapa sengaja dibakar ketika ada kodifikasi atau kanonisasi? Terima kasih Bapak. Ya. Monggo Ustaz, bisa dijawab dulu dari pertanyaan pertama yang kedua. Monggo. Terima kasih. Begini, kalau kita membuat perumpamaan anak kapal dan sebagainya, masuk pada Alkitab. Di Alkitab diterangkan Yesus adalah anak Allah. Itu kiasan. Bukan dalam arti Yesus anak Allah yang sebenarnya. Karena kalau itu diartikan Yesus adalah anak Allah, baca Matius 5 ayat 9. Setiap orang yang mendamaikan orang itu disebut anak Allah. Bukan anak kapal, bukan anak lain. Lain bedanya. Logika kita yang jujur. Beda. Kalau kita ngomong anak emas, anak kapal, sebagainya, bukan berarti kapal punya anak. Kita ngomong ayat. Bible mengatakan, dan bahkan Al-Quran menerangkan orang Yahudi, orang Nasrani ngomong bahwa Tuhan punya anak. Itulah omongan orang-orang kafir zaman dahulu yang ditirukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Anak Allah dalam Alkitab itu biasa, bukan berarti Tuhan punya anak. Kalau itu diartikan Tuhan punya anak, stop. Stop. Saya dengan Abu Dhabi dulu. Yang satu-satu, jelas. Kalau itu diartikan anak yang sungguhnya banyak anak Tuhan ini, baca Alkitab. Sampai sering baca Alkitab enggak? Baca saya tahu. Baik. Orang Islam itu memang logika harus dipakai, tapi tidak boleh dilepas. Logika harus dipakai, akal dipakai, tapi harus didasari iman, Quran. Karena ada ajaran yang tidak bisa ditangkap akal. Maka kalau akal tok yang maju tanpa iman kafir. Ajaran Islam tidak ada yang tidak masuk akal, tapi ajaran Islam ada yang di luar kemampuan akal. Kalau sudah di luar kemampuan akal, iman selama itu ada di Quran. Contoh, Allah menerangkan tentang kiamat, tidak nutup kita. Contoh, manusia mati besok dibangkitkan lagi, akal tidak nutup. Tapi itu diterangkan dalam Al-Quran, iman. Kalau tidak iman kafir. Nah, bedanya kalau Islam itu ajarannya semua masuk akal, tapi ada yang tidak terjangkau akal. Maaf kalau ini banyak yang masuk akal. Saya pernah dialog dulu. Maaf, saya pernah ketika dialog, saya bilang, tuan-tuan, karena waktu itu mengajar 4 orang. Salah satunya James Brower dari Belanda itu, dan salah duanya salah tiganya banyak. Saya bilang, tuan-tuan, enak dulu. Saya orang Islam. Kalau saya mengamalkan isi Al-Quran, saya selamat dunia sampai akhirat. Saya begitu. Maaf. Saudara orang Nasrani kalau mengamalkan dengan konsekuensi Alkitab mati. Dengar baik-baik. Orang Kristen kalau disiplin taat mengamalkan ini mati. Pak ngomong sengawur. Baca Markus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Lalu tanda-tanda iman di situ terangkan. Markus 16. Mulai ayat 15 sampai 18 ada tambahan. Tidak ada darah manis yang ngasih. Di situ diterangkan
Tanda orang iman menurut Alkitab. 1. Mengusir setan dengan namaku. Yang kedua, bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Yang ketiga, bukan ulang dan sebagainya. Ini tidak saya masalahkan, enteng. Kalimat berikutnya, saudara-saudara, sekalipun meminum racun maut tidak akan mati. Saya bilang kepada lawan biara saya, tuan-tuan, gimana, perlu dicoba? Ini Alkitab. Yang bawah boleh dibuka. Markus 16, baca ya. Sekalipun minum racun maut tidak akan berlaga. Kata sekalipun itu menantang. Sekalipun. Maka saya bilang kepada lawan biara saya, gimana tuan-tuan, perlu dicoba? Terakhir, dalam ayat itu diterangkan, dan apabila mereka meletakkan tangan di atas orang sakit, maka sembuh. Saya bilang omong kosong. Tidak perlu lihat di fakultas kedokteran, tidak perlu mendirikan rumah sakit. Ada orang sakit parahnya dengan nama Tuhan Yesus, waras, omong kosong. Logika dipakai tapi harus didukung dalil. Itulah Islam. Jadi tidak logika ngawur. Makanya tadi mengawali daripada penyampaian saya tadi, logika itu perlu. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Yang mana? Tuhan yang jangan Tuhan yang akal nggak dipakai, susah nanti, kasihan. Yang kedua, Saudara David mengupas Al-Quran. Surat itu. Ya betul. Maaf, itu bukan ucapan Nabi Isa, saudara. Yukruf 61 itu bukan ucapan Nabi Isa. La'innahu Isa. Dan sesungguhnya dia, Nabi Isa itu adalah satu tanda kiamat. Ini Allah berfirman, artinya di antara tanda-tanda kiamat itu banyak diterangkan di Quran. Bukan Isa itu tahu hari kiamat. Tunjukkan satu ayat dari Alkitab kalau Yesus tahu hari kiamat. Dia akan tahu. Kenapa? Yang tahu hari kiamat buka Quran, karena sampai ngomong Quran. Buka surat 31, surat Luqman ayat 34. Ada 5 rahasia Allah. Salah satunya hujan, kiamat, apa yang dalam laku dan seterusnya. Jadi kiamat itu yang tahu cuma Allah saja. Jadi kalau saudara Nabi ngomong, ini Isa ngomong tentang kiamat, ketok di Quran. Ya, oke. Ya, mungkin ingin saya pertegaskan menurut Ustaz Taslim bahwa Islam itu adalah agama logika, Kristen itu tidak logika. Ya, seandainya hari ini atau kapanpun Bapak ditantang sama seorang hamba Tuhan dari Kristen begini, Bapak, saya siap minum racun maut atau menumpangkan tangan orang itu sembuh. Jaminannya Bapak berani masuk Kristen enggak? Saya nantang itu Bapak berani enggak? Ayo, siapa sekarang yang mau nantang? Oh, jangan sekarang, Pak. Ya, cuma saya hanya berbicara ini supaya hatinya orang bisa terketuk. Dungo sing suwe di rumah, dungo sing akeh. Dongano Pak Ustaz Taslim ini ya. Dongakan dia menantang kalau ada orang Kristen berani minum racun maut dan dia tidak akan mati, beliau mau masuk Kristen. Begitu ya Bapak ya. Catat itu. Dan Ustaz Taslim, silakan. Ya, yang pertama tadi saya sedikit menyanggah tentang masalah Barnabas. Barnabas ternyata baru-baru ini ditemukan dan ternyata ini tertulis pada abad ke-4. Oleh karena itu Paus Benediktus penasaran sehingga dia pun menyempatkan diri datang ke Turki untuk melihat naskah ini dan ingin membeli dengan harga berapapun, tapi pemerintah Turki menolak untuk menjual dengan harga berapapun.
Ini abad keempat, dan ternyata memang jadi 2 abad sebelum kelahiran Nabi Muhammad, dan ini bahasa Suryani, bahasa yang dipakai sehari-hari oleh Nabi Isa. Kalau di sini kemudian ada naskah atau teks yang tampaknya dianggap nggak ngerti demografi dan geografi tentang apa daerah yang ditinggali Yesus, ya sebenarnya yang dianggap oleh orang Kristen Injil itu juga nggak ngerti tentang Yesus juga. Contohnya tentang silsilah Yesus, katanya Bradshaw itu nggak bertentangan. Itu bertentangan bagaimanapun juga, di otak atik matu pun tetap bertentangan antara silsilah yang ada di Matius dan di Lukas itu. Ya, banyak sama. Jadi tentang begitu pula tentang masalah kisah penangkapan, penyaliban dan kebangkitan serta kenaikan Yesus, itu juga ayat-ayatnya yang sudah kita bahas di Sidoarjo itu juga ternyata juga nggak benar juga. Selanjutnya tentang pada hari tadi menanyakan tentang ini ya, bahwa di surat Al-Jurud ini tidak memakai kata wa innahu ya yu'allimu sa'a, dan dia selalu atau dia yang mengajarkan atau memberitahu. Ini memakai kata-kata la ilmun ya. Ilmun itu adalah ilmu. Jadi Nabi Isa itu sebagai pengetahuan tentang tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, bukan memberi pengetahuan dalam arti Nabi Isa itu aktif mengajar, memberitakan, tidak. Ini ilmun, bukan alama. Wa innahu ya, alama sa'ah, tidak, atau yu'allimu sa'ah juga tidak, tapi la ilmun, dan sungguh-sungguh menjadi ilmu. Jadi Yesus itu menjadi ilmu, pengetahuan tentang tanda-tanda hari kiamat, bukan memberitahu dalam arti aktif, tidak. Jadi makanya perlu belajar bahasa Arab yang intensif ya Pak Davi, karena ini pendeta ya. Dan ini memang sering dipakai oleh kelompok Nehemia, kelompoknya Edi Sampot dan lain-lain, bahwa Yesus yang tahu hari kiamat, Muhammad nggak tahu. Ternyata dia salah dalam memahami ini. La ilmu, sungguh-sungguh menjadi ilmu. Dan namanya ilmu itu kan memang pengetahuan kan gitu dong. Ya, saya lanjutkan. Oh, mana tadi pertanyaannya? Ya, kemudian tentang naskah Al-Quran, saya tegaskan lagi bahwa Al-Quran itu ya firman Allah, dan Nabi Muhammad sejak awal tidak pernah menulis, itu langsung dihafal ya. Dan ini memang dari Allah, kemampuan menghafal sampai 30 juz itu. Bahkan sekali lagi saya tegaskan, para sahabat kalau sholat taraweh tidak seperti sholat taraweh kita 3 menit 2 rakaat selesai. Kalau para sahabat 1 rakaat itu 200 ayat, dan itu setiap hari berganti-ganti suratnya. Dan tradisi ini sampai sekarang, penulisan ayat itu setelah hafal. Dan itu pun diriwayatkan secara mutawatir. Kalau ada imam yang salah baca saja, contohnya min qablu dibaca min qabli, meskipun kalau kita melihat ya seharusnya kan min qabli kalau tidak ada kaitan kalimat sebelum dan sesudahnya ya. Terus imam membaca min qabli, contohnya wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin ya, surat Al-Jumu'ah ayat 2 dibaca wa innahu min qabli lafi dhalalin mubin, pasti makmum akan menegur. Beda dengan orang Kristen yang ada di sini, bahkan Pak Dahabi yang jadi pendeta itu nggak akan hafal dengan kitab sucinya.
Ayo saya tes separuh halaman saja, mana yang hafal silakan. Jangan ada Pak. Ini oleh karena itu orang Kristen bergantung pada teks. Tapi kalau Islam tidak. Karena Mbak, di masa Nabi Muhammad sudah ratusan yang hafal Al-Quran, bahkan sekarang bisa dicek. Waktunya sudah berakhir. Saya punya makhab tahfidz Quran, anak-anak masih TK hafal Al-Quran. Bisa saya ajak langsung ke sana, sidak, ya infeksi mendalam.